warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ula. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan aplikasi kurikulum merdeka bila dalam satu kelas itu terdapat lebih dari satu agama. Bagaimana caranya? Di sini ada dua cara ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu untuk cara yang pertama bisa memisahkan antara peserta didik. Misalkan di satu kelas itu ada 3 agama ya Bapak Ibu, dicontohkan. Misalkan yang pertama itu agama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Hindu. Nah, Bapak Ibu untuk cara yang pertama ini bisa mengelompokkan peserta didik itu ke dalam agama yang sama. Misalkan kalau di sini, caranya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kelompokkan, misalkan di sini kelas 4 yang terdapat siswa dengan agama yang berbeda ya. Jadi di dalam satu folder seperti ini Bapak Ibu buat, kemudian dipisahkan menurut agamanya. Misalkan di sini ada aplikasi tersendiri untuk siswa yang beragama Hindu, untuk yang beragama Islam dan juga Kristen. Jadi untuk peserta didik yang beragama Islam, Bapak Ibu di sini untuk aplikasi rapotnya, untuk yang beragama Hindu sendiri dan agama Kristen juga sendiri. Itu terpisah-pisah ya Bapak Ibu ya untuk aplikasinya dikelompokkan. Itu untuk cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, Bapak Ibu bisa tetap menggunakan dalam satu aplikasi, namun untuk penilaiannya itu berdampingan. Maksudnya bagaimana? Mari jangan lupa ya, tonton sampai selesai ya Bapak Ibu ya. Pertama kita coba lihat ke data siswa. Di data siswa ini saya contohkan ada 3 siswa ya Bapak Ibu ya. Untuk siswa pertama ini saya contohkan bernama Hamid, itu agamanya Islam. Kemudian siswa kedua yang bernama Marcel itu beragama Kristen. Untuk siswa bernama Made itu beragama Hindu. Ini saya contohkan ada 3 agama ya Bapak Ibu dalam satu kelas. Misalkan di sekolah Bapak Ibu agamanya cuma 1, langsung saja satu aplikasi. Tapi kalau lebih dari 1 menggunakan cara ini tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ini saya contohkan ada 3. Lanjut lihat di bagian intrakurikuler. Di bagian intrakurikuler untuk mapel pendidikan agama ya Bapak Ibu, ini hanya ditulis seperti ini, pendidikan agama dan budi pekerti. Tidak secara khusus menyebutkan pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen, ataupun pendidikan agama Hindu. Karena ini untuk lebih dari 1 agama ya Bapak Ibu, karena di kelas ini lebih dari 1 siswa berbeda agama dalam satu kelas, maka untuk mata pelajarannya dituliskan seperti ini saja secara umum ya Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan lebih dari 1 agama misalkan. Jadi lebih bersifat umum. Jadi mapelnya dituliskan seperti ini saja. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya kita lihat di bagian pendidikan agama. Di sini saya contohkan ada 9 tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi untuk tujuan pembelajaran 1, 2, 3 ini untuk siswa yang beragama Islam. Untuk tujuan pembelajaran 4, 5, 6 ini untuk siswa yang beragama Kristen. Kemudian untuk tujuan pembelajaran 7, 8, 9
Nah, ini untuk siswa yang beragama Hindu. Jadi diletakkan tujuan pembelajarannya berdampingan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu harus ini ya cukup cermat ini dalam menuliskan tujuan pembelajarannya, dan harus tahu tujuan pembelajaran mana saja ya Bapak Ibu, yang termasuk ini agama Islam, Kristen maupun Hindu seperti ini Bapak Ibu. Kemudian setelah menuliskan di tujuan pembelajaran, kembali ya Bapak Ibu, lanjut ke lingkup materi di bagian pendidikan agama. Ya, di sini saya contohkan saja ya Bapak Ibu ya. Misalkan untuk lingkup materi yang siswa beragama Islam, ini saya tuliskan konsep dasar Islam. Nah, kemudian untuk yang beragama Kristen, konsep dasar Kristen, dan untuk yang beragama Hindu, konsep dasar Hindu. Nah, ini hanya sekedar contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi lingkup materinya juga diurutkan ya Bapak Ibu. Tadi untuk yang pertama siswa beragama Islam, yang kedua Kristen, dan yang ketiga Hindu. Nah, ini untuk lingkup materinya. Ya. Kemudian kita cek di bagian asesmen formatif di pendidikan agama. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk siswa pertama itu kan tadi beragama Islam ya Bapak Ibu ya. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu di TP1, 2, dan 3. Nah, jadi untuk yang pertama, siswa yang pertama ini yang diisikan yaitu tujuan pembelajaran 1, 2, atau 3. Contohnya seperti ini. Misalkan untuk TP pertama memenuhi KKTP diketikkan 1, kemudian di TP yang kedua memenuhi KKTP juga diketik 1, sedangkan di TP 3 belum memenuhi KKTP. Dan jangan lupa Bapak Ibu tuliskan tampil atau tidaknya ya Bapak Ibu ya. Misal yang mau saya tampilkan ini di TP1, maka ini diketik 1. Dan untuk yang tidak memenuhi KKTP-nya atau belum ya Bapak Ibu ya, diketik 1 juga. Kalau ini tidak saya tampilkan, maka deskripsinya langsung muncul sesuai dengan TP yang sudah saya tampilkan ya Bapak Ibu ya. Deskripsinya muncul seperti ini. Nah, seperti di sini siswa pertama yang beragama Islam itu TP1 yang saya tampilkan, maka deskripsinya sesuai dengan TP1. Kemudian yang deskripsi capaian terendahnya yaitu yang belum memenuhi KKTP, ini saya tampilkan juga itu ya Bapak Ibu ya, TP3 yang keluar ya Bapak Ibu. Kemudian untuk siswa kedua, nah itu Marcel tadi beragama Kristen, itu dituliskan di TP4, 5, dan 6. Jadi dituliskan di bagian ini ya Bapak Ibu ya. Misalkan KKTP-nya di sini untuk TP4 memenuhi, dan ini tidak saya tampilkan misalkan Bapak Ibu. Kemudian untuk KKTP TP5 ini memenuhi KKTP, dan ini saya tampilkan. Untuk TP6 ini tidak memenuhi KKTP, dan ini juga ditampilkan. Maka deskripsinya sudah muncul ya Bapak Ibu untuk capaian tertinggi dan terendahnya sesuai dengan yang diisi tadi di TP4, 5, dan 6. Nah, ini adalah deskripsi untuk siswa yang beragama Kristen, sudah muncul Bapak Ibu. Kemudian sekarang untuk yang siswa yang beragama Hindu. Untuk siswa yang beragama Hindu ini tadi tuliskan di TP7, 8, dan juga 9. Maka untuk siswa ketiga yaitu Made dituliskan pada kolom ini. Misalkan ini itu TP7 tidak memenuhi ya, belum memenuhi KKTP, diketikkan 0. Kemudian ini akan saya tampilkan. Terus TP8 memenuhi,
Dan ini saya tampilkan untuk TP terakhir memenuhi, dan ini tidak saya tampilkan. Nah, ini sekedar contoh pengisiannya saja Bapak Ibu ya. Nah, diisi sesuai dengan kebutuhan tentunya. Nah, di sini juga siswa ketiga sudah muncul untuk deskripsinya Bapak Ibu. Nah, begitulah caranya untuk mengisi pada bagian asesmen formatif untuk siswa yang memiliki agama yang berbeda. Kemudian lanjut kita ke menu utama. Kemudian di bagian asesmen sumatifnya, kita pilih pada mapel pendidikan agama. Nah, di asesmen sumatif tadi sudah dituliskan ya di bagian lingkup materi. Ini sumatif 1 ini untuk siswa beragama Islam, sumatif 2 untuk siswa beragama Kristen, dan sumatif 3 untuk siswa beragama Hindu. Nah, di sini untuk yang pertama, misalkan Hamid mendapatkan nilai 85 ya Bapak Ibu ya. Nah, maka menuliskannya di sumatif 1 seperti ini Bapak Ibu. Kemudian untuk sumatif akhir semesternya Bapak Ibu, misalkan peserta didik ini kan pastinya meskipun soalnya berbeda karena sesuai dengan agama yang mereka anut, tapi tetap kolomnya jadi 1 di bagian ini Bapak Ibu. Misalkan siswa tersebut melakukan ujian, kemudian setelah selesai, ini Bapak Ibu bisa menuliskannya di bagian tes ini. Nah, kita isi semuanya dulu ya Bapak Ibu ya. Untuk nilai sumatifnya, nah, di sini tadi untuk Hamid sudah, untuk siswa yang beragama Islam, kemudian untuk Marcel yang beragama Kristen, nilainya ditaruh di sini Bapak Ibu, di sumatif 2. Misalkan ini mendapat 82 ya Bapak Ibu. Nah, ini hanya sebagai contoh saja Bapak Ibu untuk pengisiannya. Kemudian untuk Mades, siswa yang beragama Hindu, ini dituliskan di sumatif 3. Nah, misalkan dapat 86 ya Bapak Ibu. Ini sudah muncul Bapak Ibu nilainya. Nah, tinggal menuliskan nilai ujiannya di sini. Nah, jadi kolomnya sama ya untuk semua agama. Di bagian tes, nilainya jadi 1 di sini di kolomnya untuk ujian ya Bapak Ibu. Ini misalkan siswa pertama mendapatkan nilai 81. Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nampak nilainya seperti ini Bapak Ibu. Sudah dituliskan tadi nilai sumatifnya dan juga nilai akhir semesternya sudah ditulis, munculan nilai rapot seperti ini. Selanjutnya kita bisa cek di bagian rapot ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah nampak Bapak Ibu untuk mapel pendidikan agama. Nah, ini sudah muncul, yaitu tadi untuk peserta didik yang pertama ya Bapak Ibu, Hamid, ini tadi yang beragama Islam. Ini sudah muncul untuk nilai akhirnya. Ini tadi didapat dari asesmen sumatif, kemudian deskripsi tadi dari asesmen formatif ya. Ini sudah muncul untuk TP-nya sesuai dengan TP agama Islam. Nah, ini capaiannya tadi Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya siswa yang kedua ya Bapak Ibu. Nah, Marcel, di sini Marcel tadi beragama Kristen. Nah, ini juga sudah muncul nilai akhirnya yang berupa angka dan juga capaian kompetisinya ya Bapak Ibu sesuai dengan TP agama Kristen. Selanjutnya untuk siswa terakhir tadi yang saya contohkan yaitu Made yang beragama Hindu, ini sudah muncul nilai akhirnya
dan capaiannya juga sudah muncul sesuai dengan TP agama Hindu. Baiklah, Bapak Ibu semua, itulah dua cara yang tadi saya sebutkan di awal untuk mengatasi bila dalam satu kelas itu terdapat siswa yang memiliki agama yang berbeda ya Bapak Ibu. Yang seperti saya contohkan tadi ada dua, namun yang saya bagikan di sini yang lebih detailnya adalah cara yang kedua. Untuk tujuan pembelajarannya itu secara berdampingan ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu yang lain memiliki cara yang berbeda lagi untuk mengatasi hal-hal seperti ini, siswa yang beda agama ya dalam satu kelas, bisa nantinya Bapak Ibu berbagi di sini ya Bapak Ibu ya. Baiklah, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa tonton video saya yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.